Dan disunahkan kemarin tadi kullu kitaben bi kitabati bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan setiap kitab itu dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanal kitab mabdu'un bi khutbatin tadamman hamdallah ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam ala rasulih kataba ba'dal basmalah. Kalau kitab tersebut diawali dengan khutbah yang mengandung pujian pada Allah Ta'ala dan salawat salam pada Rasulnya, maka ditulis setelah bismillah. Wa kadza yaf'al fi akhiril kitab, dan begitu juga dia melakukannya. Wa kadza yaf'al, dan begitu juga dia melakukannya fi akhiril kitab, di akhir kitab. Wa akhir kulli juz'in, dan di akhir setiap juz minhu. Dan begitu juga disunnahkan nulis, jadi ditulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, gitu ya. Itu disunnahkan ditulis di awal kitab. Mungkin taruh di mana ya, di tempat yang kosong. Karena nanti di situ ada keberkahan gitu ya, dalam menulis bismillah ada keberkahan, juga dalam menulis sholawat juga. Jadi kalau kita punya kitab ada tulisan ya sholawat, kitab kemudian kita tulis sholawat tadi, maka ada ya, iya dah nanti ketemu nih. Ada riwayat mengatakan, ini hadis ya, kata Nabi SAW, man shalla alayya fi kitabin, lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Itu ada hadis seperti itu. Ada ungkapan hadis man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikah. Lam tazal al malaikah. Coba ada proyektor ajib ya, kayak seminar. Man shalla alayya fi kitabin, barang siapa bersolawat kepadaku fi kitabin, di kitab, di sebuah kitab ini. Lam tazalil malaikatu, maka selalulah malaikat itu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Pelan apa ya? Cionolai. Madama ismi fi dzalikal kitab. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di kitab, maka selalulah malaikat itu, artinya ya, lam tazal al malaikatu, maka selalulah malaikat itu tusalli alaihi, bersalawat kepadanya, madama ismi, selama namaku, fi dzalikal kitab, berada di kitab tersebut. Lah terus maksudnya selawat sini apa maksudnya? Apakah cukup kita ketika ada tulisan selawat kita baru selawat? Kalau itu ya banyak. Tapi di sini kata ulama, ada mengatakan ulama yang menafsirkan, ya, ada ulama menafsirkan, ada ulama namanya Abdul Mu'ti As-Samlawi fi makna hadal hadis, di dalam makna hadis ini adalah katanya
man katabas shalah. Ya. Maksudnya barang siapa yang menulis sholawat, wa shalla, dan bersolawat. Jadi setelah nulis dibaca. Maka nanti di sini gitu juga. Ya. Jadi nanti dibaca. Au qara'as sholata al-marsumah fi ta'lifi hafilin. Fi ta'lifi hafilin aw risalatin, atau membaca sholawat al-marsumah yang tertulis, yang tercatat, fi ta'lifin, di dalam ta'lif, apa tadi, karangan kitab, fi ta'lifi hafilin aw risalatin, atau pada sebuah surat risalah, ada surat terus di situ diawali dengan apa tadi, sholawat, kita baca di situ sholawat. Jadi ada kertas, ada surat, ada sholawatnya kita baca. Atau ada kitab kita baca, atau kita nulis di kitab itu, nulis di kitab bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sholawat kan, nah gitu ya. Maka tulisan sholawat tadi membuat malaikat itu bersalawat pada dia. Senantiasa malaikat itu bersalawat, memintakan ampun pada dia. Jadi kalau salawatnya malaikat apa? Istighfar, ya. Salawatnya Allah, as-salatu minallah rahmah, wa minal malaikah istighfar, permohonan ampun. Jadi malaikat memintakan ampun pada dia. Kalau dari kita itu doa. Dari makhluk selain malaikat itu adalah doa. Betul doa. Lah, selama tulisan itu masih ada di dalam kitab tersebut, masih tidak kehapus, maka malaikat senantiasa memintakan ampun pada yang nulis sholawat tadi. Bayangkan ya. Nah, jadi di awal ditulisi, mungkin di pinggirannya setelah bismillah itu ya, ditulisi tulisan kecil, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, tabarukan dengan itu ya. Itu keutamaannya. Makanya kenapa kata Imam Nawawi, kata Syekh Masyari di sini disuruh nulis sholawat di awalnya ya. Mungkin di sininya mungkin ya, di sininya mungkin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu sudah selesai, itu sudah salawat. Ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi. Itu sudah salawat sudah. Nah, kita tulis dan dibaca, maka selama tulisan itu masih ada, maka berarti malaikat senantiasa memintakan ampun untuk kita. Ya berarti kalau kitabnya sampai mati, berarti kita sedang dimintakan ampun oleh malaikat ya selama itu juga. Ya. Itu keuntungannya. Kenapa alasannya Kiai Masyari di sini suruh apa tadi? Disuruh nuliskan sholawat. Jadi tulis setelah bismillah ini ya. Bismillah. Jadi tulisnya agak kecil. Kalau kitabnya enggak ada, ya pokoknya ditulis. Tapi semua kitab masih ada bismillahnya. Kita tulis lagi dengan alhamdulillah yang kecil, sama sholawat dan dibaca. Kemudian tulisan ini nanti diulang lagi, gitu ya. Apa itu katanya sini? Wa qad yaf'al fi akhiril kitab, dan begitu juga yaf'al, dia melakukan hal itu, nulis lagi bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, gitu misalnya ya. Bismillah, nulis bismillah alhamdulillah, kemudian ditulis sholawat,
Wa kadzalika yaf'al fi akhiril kitab, begitu juga nanti ditulis di akhir kitab. Nah, iya, ditulis di akhir kitab nanti ditulis. Kalau sudah hatam ditulis di akhir kitab. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Baru nanti yang lain-lainnya. Qad tamma hadal kitab, sudah selesai apa tadi? Kitab ini kajiannya di bulan Ramadan mungkin pada tanggal berapa, tahun berapa, ala yadi, melalui tangan atau melalui syekh atau ustadz Habib siapa. Nah, gitu tulis di situ buat kenangan. Ya. Selama tulisan itu masih ada, maka malaikat berarti selama itu juga malaikat memintakan ampun untuk kita. Kalau kita dulu pernah nulis begitu, berarti kita ini sekarang sedang dimintakan ampun oleh malaikat, bayangkan ya. Kita nggak lapo-lapo, malaikat jalono sepuro pada kita gara-gara kita nulis sholawat di dalam kitab tadi. Ya. Wa akhir kulli juz'in minhu, dan juga di akhir setiap juz dari kitab tersebut. Kalau kitabnya berjuz-juz, gitu ya. Kalau kitabnya berjuz-juz, ada juz 1, juz 2 mungkin ya. Nah, tuh. Maka nanti ditulis di situ. Wa akhir kulli juz'in minhu. Wa ba'da ma yaktub akhirul juz'il awal awis sani masalan yaktub wa yadluhu kadza wa kadza in lam yakmulil kitab. Wa ba'da ma yaktub akhirul juz'il awal awis sani masalan, dan setelah menulis akhir juz menulis di akhir juz awal atau yang kedua, contohnya gitu ya, maka ditulis setiap juz nanti ditulis gitu ya. Jadi kita perlakukan kitab itu seperti itu. Wa yaktub, kemudian yaktub wa yadlu kada. Dia menulisnya wa yadlu dan membacanya begini-begini, ini contohnya. Yaktub wa yadlu kada. Jadi nanti ditulis di bawahnya, nanti setelah basmalah dia nulisnya dan dia membacanya, mungkin kasih tambahan gitu ya. Setelah kalau sudah akhir ya, qad tamma hadal kitab, apa tadi? Qad tamma hadal kitab, telah sempurna kitab ini ya, atau khatama, telah hatam kitab ini ya, apa? Qad tamma darsuhu ala yadi fulan, siapa, melalui apa, guru siapa gitu ya. Nah, ditulis gitu. Wa kadza in lam yakmul alkitab, begitu juga apabila kitabnya belum sempurna, mungkin dia mau berhenti, maka ditulis di situ. Untuk nengerinya itu ya, ditulis mungkin kitabnya belum ada di pertengahan, mau berhenti kitabnya nih. Kitabnya bukan berhenti ya, mau ngasuh dulu. Mungkin ini Ramadan ditutup dulu pengajiannya di bab ini, nanti lanjut ke bab yang lainnya. Maka juga ditulis itu. Ya. Ditulis nanti sementara tahun pertama sampai di sini. Nah, maka sebelum menulis itu nanti ditulis apa tadi? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Nah, maka nanti ditulis di bawahnya qad tamma hadal kitab, tahun sekian, nanti mau dilanjutkan lagi nanti gitu ya, pakai bahasa Arab. Apa? Mau dilanjutkan lagi sanwasilu ba'dal id, nah, gitu ya. Nah, maka ditulis sebelum nulis itu setiap tulisan itu nanti dia menuliskan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat dan salam. Wa yaktub idza kamula. Nah, ini. Idza kamula tammal kitabil fulani.
Dan juga menulis gitu ya, dan juga menulisnya apa, menulis ini masih kembali ke apa tadi, pembahasan tentang mau nulis apa tadi, nulis bismillah gitu ya, nanti ditulis dilanjutkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Jadi tiga ini ya, bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Menulis juga apabila telah sempurna kitabnya, idza kamula ya tamma kitabal fulani, apabila sempurna apabila telah sempurna tamat hatam kitabnya fulan, ulama fulan, nah, gitu ya. Itu juga nanti ketika hatam nanti ditulis juga, ketika hatam ditulis, paham ya? Ketika hatam ditulis bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tapi ini harus begini, terserah nanti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahnya terserah. Maksudnya kalau sikat pakai tadi itu ya. Kalau mau singkat-singkatan itu ya, bismillah wassalatu bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, nah, ditulis. Wa fi dzalika fawaid katsirah, dan dalam hal ini ada faedah yang besar. Nulis bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ini ada faedah yang besar sekali. Apa faedahnya? Termasuk itu yang kita bahas tadi. Salah satunya sholawat. Ya, salah satunya sholawat tadi yang kita bahas tadi. Ya, kita nulis sholawat tadi berkali-kali di kitab, cuma bukan setiap lembar ya. Ya setiap, paling tidak setiap apa, di awal, di akhir, atau di tengah setiap juz. Mungkin setiap fasal lah mungkin ya, di bawahnya itu ditulis mungkin. Atau kalau setiap fasal kebanyakan, setiap juz. Kalau kitabnya berjuz-juz berarti setiap juz. Kalau enggak berarti di akhir, di awal sama di akhir. Ditulis bismillah, alhamdulillah, sama wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Baru setelah itu tulisan yang lainnya apa? Paham ya? Kalau di akhir ditandai dengan hatam kitab ini apa gitu ya nanti. Wa fi dzalika fawaid katsirah. Dan dalam hal ini ada faedah yang sangat besar sekali.